Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Lawrence Herianto, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Teknik Elektronika dengan nomor pokok mahasiswa 22910104950006. Saat ini saya akan melaksanakan uji kinerja dengan melaksanakan praktek pelaksanaan pembelajaran di SMK Teknologi YPL Lirik. Saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning untuk mata pelajaran mikroprosesor dan mikrocontroller dengan pokok bahasan proses debugging microcontroller. Silakan mengikuti. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Oke, semangat sepertinya ya. Jadi kalau saya ucapkan selamat pagi, nanti kalian jawab dengan pagi luar biasa. Bisa? Bisa ya? Oke, saya ulangi. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Belum semuanya. Tangannya mana tangannya? Semangat ya. Jadi pakai tangan. Kalau saya bilang selamat pagi, kalian jawab pagi luar biasa. Ya? Oke, kita ulangi sekali lagi. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, untuk mengawali kegiatan pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa ya. Silakan Rian untuk memimpin doa. Seluruhnya siap, gerak. Doa mulai. Selesai. Salam kepada Bapak Guru. Selamat pagi. Baik, selamat pagi. Terima kasih kalian sudah hadir semuanya ya. Masuk semua ya? Masuk. Jadi hari ini kita akan belajar proses debugging pemrograman microcontroller. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang bahasa pemrograman microcontroller. Ingat kan? Ya, coba berdasarkan tingkat kesulitannya, bahasa pemrograman microcontroller dibedakan menjadi berapa? Ada berapa tingkatan? 3. Yang pertama bahasa mesin. Kemudian berikutnya Bahasa ini. Oke, berikutnya Bahasa assembly. Iya. Coba siapa yang bisa menjelaskan apa itu bahasa mesin? Ya, Rian, silakan. Bahasa mesin merupakan tingkatan bahasa yang paling rendah dari bahasa pemrograman dan biasanya digunakan sebagai tujuan kompilasi oleh komputer pada bahasa-bahasa pemrograman lain dalam tingkatan yang lebih tinggi. Oke, baik. Bahasa tingkat tinggi. Siapa yang bisa menjelaskan apa bahasa tingkat tinggi? Ya, silakan Rafael. Bahasa program tingkat tinggi adalah sebuah bahasa pemrograman yang jika dibandingkan dengan bahasa pemrograman tingkat rendah memiliki sifat lebih mudah digunakan dan lebih mudah diadaptasikan antar platform. Oke, berikutnya bahasa assembly. Siapa yang bisa menjelaskan? Oke, Nanda, silakan Nanda. Bahasa assembly adalah bahasa pemrograman tingkat rendah yang digunakan dalam
komputer, yaitu mikroprosesor dan pengendali mikro serta perangkat lain yang dapat digunakan untuk programan. Oke, baik. Jadi tadi itu ya. Jadi berdasarkan bahasa pemrogramannya, mikrocontroller dibagi menjadi tiga ya, tiga angkatan. Nah, contoh salah satu bahasa tingkat tinggi apa? Saya Pak. Ya, Cipta, silakan Cipta. IDE Pak. Ya, jadi salah satunya bisa Arduino IDE. Nah, maka hari ini kita akan belajar proses debugging Arduino. Apa itu proses debugging? Pak, Ya, silakan. debugging Ya. adalah proses mengidentifikasi dan menghapus atau memperbaiki bug atau error yang terdapat di dalam kode program tertentu. Oke, jadi proses debugging adalah proses mencari dan memperbaiki error atau disebut juga bug pada pemrograman. Ya, biasanya ketika membuat program, programmer ada mungkin sedikit kesalahan, maka ketika di-compile akan muncul pesan error. Maka proses debugging ini adalah mencari error dari program yang sudah dibuat oleh programmer. Ya. Itu ya, ada pertanyaan? Ada. Jelas? Jelas. Oke, jelas, kita lanjutkan. Oke, ini ada kata-kata motivasi singkat ya. Coba siapa yang bisa bacakan dengan lantang? Satu orang. Habib bisa, Habib? Ayo, Habib, baca, Habib. Dengan kuat. Kegagalan adalah kemenangan yang tertunda. Jangan menyerah karena dengan menyerah berarti tidak ada kemenangan. Oke. Kegagalan adalah kemenangan yang tertunda. Ya. Jangan menyerah karena dengan menyerah berarti tidak ada kemenangan. Apa artinya ini? Ya, ini kalau kita kaitkan dengan proses debugging, ya, programmer itu biasanya ketika ada bug, ya, misalnya dia buat suatu program atau aplikasi, tiba-tiba ketika digunakan ada bug, ada error, ya. Nah, biasanya programmer itu mungkin tahan berhari-hari tidak tidur untuk menyelesaikan bugnya itu, mencari errornya di mana, ya. Maka kita perlu apa? Ya, semangat, ya. Jadi bukan kita anggap itu sebagai kegagalan program yang kita buat itu, tapi kita semangat bagaimana kita berusaha agar program yang kita buat itu bisa sempurna. Maka perlu semangat juang yang tinggi. Begitu juga kalian nanti ketika praktikum, ya. Karena ketika praktikum nanti saya akan memberikan sketch program, kalian harus cari bugnya di mana, errornya di mana, dan itu harus bisa ditemukan. Ya. Jangan patah semangat, harus semangat terus mencari sampai jumpa. Ya. Oke ya? Ya, coba. Oke. Oke, jadi untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ada tiga, ya. Tujuan pembelajaran ada tiga. Yang pertama, peserta didik mampu mempraktekkan proses debugging pemrograman Arduino setelah melihat demonstrasi guru dan berdiskusi dengan benar. Kemudian yang kedua, siapa yang bisa bacakan? Dika, coba dibacakan yang kedua. Menentukan bug pada sketch program Arduino Uno setelah melihat demonstrasi guru dan berdiskusi dengan benar. Oke, yang ketiga, coba baca Pak Din. Ini mengatasi bug pada sketch program Arduino setelah melihat demonstrasi guru dan berdiskusi dengan benar. Oke, jadi ada tiga tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama mempraktekkan proses debugging, yang kedua menentukan bug, dan yang ketiga mengatasi atau memperbaiki bug. Ya, jadi hari ini kita akan praktek ini. Oke? Oke, selanjutnya saya akan berikan pretest. Ya, saya akan berikan pretest. Pretestnya kita menggunakan kasus. Ya, jadi gunakan handphone. Silakan keluarkan HP kalian masing-masing. Saya akan share soalnya. Baik, hari ini kita akan belajar proses debugging Arduino Uno. Ya. Jadi Arduino Uno diprogram menggunakan bahasa pemrograman C.
ya menggunakan bahasa C ya. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba melakukan praktikum proses debugging Arduino Uno. Ya. Oke, saya akan mendemonstrasikan ya bagaimana proses debugging Arduino Uno. Ya, jadi saya akan tunjukkan nanti langkah-langkah untuk melakukan demonstrasi atau proses debugging Arduino Uno. Oke, yang pertama apa? Ketiklah sketch program lampu berkedip berikut ke dalam software Arduino IDE. Oke, saya harus mengerti. Di langkah berikutnya yang saya harus buka software Arduino IDE. Tunggu sampai prosesnya selesai ya. Kita bisa klik file new ya untuk membuat program baru. Kemudian yang tadi kita salin ini void setup ya. Oke, jadi program ini udah saya salin ya. Yang tadi saya salin ke Arduino IDE. Sekarang kita tengok Arduino IDE. Langkah berikutnya kita verify ya. Cara verify-nya kamu klik ini simbol centang ya. Simbol centang untuk memverify. Dia akan mengcompile. Nah, saat mengcompile ya, kalau terjadi error dia akan memunculkan pesan di sini di bagian bawah ya. Tandanya warna oranye begini. Ini tandanya ada yang error. Nah, kita bisa tarik dia ke atas untuk mencari errornya ya. Kita bisa lihat errornya satu persatu ya. Satu persatu mulai dari baris. Biasanya ini ada tandanya dia ya. Maka kira-kira di baris ini mana yang error? Harusnya harusnya M-nya huruf oke, kita ganti pin mode. Terus apa lagi yang apa kira-kira di dalam drive Pak? Oh ini 13 koma terus apa lagi? Kita bawahnya Pak, ini besar. Ini huruf besar. Udah kira-kira? Oke, kalau udah kita coba compile sekali. Oke, ternyata sudah down compile. Ya, coba kan? Down compiling artinya program sudah berhasil. Ya, jadi itu tadi cara mencari bug atau error ya dari program Arduino. Udah bisa ya? Oke. Jadi ini kan saya buat ini program lampu berkedip. Maka untuk memvisualisasikan ya kita bisa gunakan Proteus supaya kelihatan bagaimana cara kerja program ini. Saya akan coba buka Proteus dulu tadi. Proteus supaya kelihatan bagaimana cara kerja program ini. Nah, kita bisa buka Proteus, kemudian kita pilih ISIS. Oke. Kemudian pada komponen mode ya kita cari Arduino R3. Oke. Putar, kemudian kita cari LED ya. LED LED. Oke, berikutnya saya akan membagi kelompok untuk praktikum. Jadi tim 1 Reza, Mikael, Fadil, Januar. Ya, silakan langsung pindah. Pak, udah meja ini. Tim 2 Abi, Rafael, Zoya, Ricky. Oke, posisi 1, 2, 3, 4. 1 Reza, Mikael, Fadil, Januar. Tim 2 Abi, Rafael, Zoya, Ricky. Tim 3 Nanda, Dika, Septa, Habib di sana. Tim 4 di sini. Rian, Ricky, Marda, Reka. Ayo, segera pindah ke kelompoknya. Saya akan bagikan IKPD masing-masing satu kelompok satu. Nanti kalian buat di sini ya namanya. Nama kelompoknya siapa aja, Pak orang kan? Ya. Oke, ini untuk kelompok 1.
2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Mana satu orang? Oh, Rega. Oke, jadi sebelumnya perhatikan ke depan terlebih dahulu. Ya. Oke, saya akan berikan satu permasalahan. Ya. Ya, dari masalah ini. Saya akan berikan kalian masalah untuk diselesaikan. Ya. Masalah untuk diselesaikan. Tahu ini lampu lalu lintas? Tahu. Ya, bisa lihat seperti ini ya. Kalau di jalan itu bisa kita lihat seperti ini. Lampu lalu lintas. Coba saya. Oke, jadi salah satu aplikasi dari microcontroller adalah untuk mengendalikan lampu lalu lintas. Ya, untuk mengendalikan lampu lalu lintas. Salah satu aplikasinya. Nah, di sini ada alat praktikum atau disebut juga perwarupa ya, ilustrasi dari lampu lalu lintas. Ini dikendalikan oleh Arduino. Merah, ya kan artinya apa kalau merah? Berhenti, ya kan? Kalau kuning, hati-hati, ya hati-hati gitu ya. Kalau hijau, jalan atau melintas. Nah, tapi di salah satu persimpangan lampu hijaunya ini rusak, tidak kunjung nyala. Jadi yang nyala cuma merah, kuning, balik lagi ke merah, kuning, balik lagi ke merah. Jadi hijaunya nggak nyala-nyala, maka akan menimbulkan kemacetan. Nah, maka di sini saya berikan sketch programnya. Jadi tugas kalian nanti didiskusikan, ya. Cari mana penyebabnya dari program berikut ini. Ternyata penyebabnya adalah terjadi kerusakan pada salah satu lampu lalu lintas. Lampu yang menyala hanya lampu merah dan kuning. Sementara lampu hijau tidak kunjung menyala. Dapatkah kamu mengatasi masalah ini dengan mencari bug pada sketch program berikut ini? Ya, programnya sudah ada di LKPD ya, dibuka LKPD-nya. Nah, di situ ada programnya. Coba dilihat LKPD. Nah, di LKPD-nya sudah ada sketch programnya. Nah, dari sketch program itu coba kamu cari, tentukan bagian mana yang bug atau error, kemudian diselesaikan. Kemudian di bagian belakang dijawab pertanyaan-pertanyaannya. Jelas ya? Jelas? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, silakan dikerjakan dan didiskusikan. Ya, gunakan berbagai media. Ya, gunakan berbagai media. Bisa kalian cari di internet, di YouTube, ya. Referensi bisa dari mana atau dari bahan ajar juga bisa. Oke, bagaimana kelompok 1? Apakah ada kendala? Disorot aja ini nggak apa-apa. Ya. Oke, dilanjutkan diskusinya ya. Kelompok 1 gimana? Begini kan, yang ditulis ini yang salahnya. Pada 1, M-nya besar, Ya. 2 ini W-nya besar, sama ini pada M-nya. Terus yang sininya kan, kan jadi lampunya di wadah terus ya. Bisa jadi diganti lampu luar. Terus ini juga yang harusnya hijau malah itu sama kan. Ini enggak. Terus sama digantikan pada baris berapa dan jadi kesalahan. Oke. Ini kita tidak baris. Berarti Setelah error diperbaiki, supaya kemudian nanti. Oke ya. Sudah selesai? Nah, sudah selesai diskusinya? Oke, kalau diskusinya sudah selesai dan sudah jumpa errornya, silakan kalian praktekkan ke komputer, ya. Jadi nanti silakan masing-masing kelompok untuk mencoba mengetik sketch programnya di komputer dengan cara membuka Arduino Uno IDE, ya, Arduino IDE. Kemudian kalian ketik programnya sesuai yang sudah kalian perbaiki. Kemudian kalian verify, dicek apakah masih ada bugnya atau errornya atau tidak. Jelas ya? Oke, silakan ke komputer. Dinyalakan ada komputer ini.
Mana? Udah. Pakai ini Pak, kamu bilang. Hah? Pakai ini nggak apa-apa. Apa? Pakai traffic. Pakai traffic nggak apa-apa juga. Mana nggak pindah-pindah? Tapi kan cuma ini Pak. Hah? Tapi kan cuma doang. Nah. Kan ini jadi low semua kan. Jadi kuning sama hijau ini mati. Cuma merah lagi. Ini merah terus. Iya. Kan program tuh kayak gini Pak. Enggak lah. Makanya itu lembaknya namanya Pak. Harus pakai sempurna kan merah kuning hijau. Jadi kan lampu merahnya itu nyala selama 5 detik. Nah, setelah 5 detik lampu merah mati, lampu kuning nyala. Nah, itu dia logika. Lampu kuningnya nyala selama 2 detik. Setelah 2 detik lampu kuning nyala, lampu kuningnya padam, yang nyala lampu hijau. Nah, itulah urutannya. Bagaimana itu kira-kira sketch program? Gimana Dika, udah? Ya, ini juga harus kamu matikan. Ini kan udah nyala. Tambah lagi. Setelah 5 detik, setelah 5 detik dia mati. Ntar bikin yang lu. Bikin lagi low, ya. Digital right, low. Itu juga nanti kuning hijau. Itu semuanya. Nggak mati dia. Oke, dia kan harus nyala selama 5 detik. Setelah 5 detik dia harus mati. Berarti di bawah delay ini kamu enter, kamu buat aja digital right, low. Baru bisa mati. Kalau nggak tuh kayak tadi dia nyala semua nggak mati. Ya kan? Terus yang ini diganti. Kalau low itu untuk mati, kalau nyala itu high. Bikin hack Pak. Ya lah, kalau kamu nyalakan ya harus high. Kalau kamu matikan baru di low. Itu dia. Oke, coba dikerjakan. Bisa ya? Oke, teruskan. Bisa? Oke, bener tak tidur? Coba, Pak. Pak, ini Pak. Merah. Bentar ya. Pak, Merah, bentar. Terus pena Ini, mana? oke. Pena baru hilang. Baru hijau. Siapa nih Milo lah? Merah lagi. Terusnya. Oke. Kan dia. Oke, dari saya ya. Kelompok berapa tadi? 3. Oke, kelompok 3 udah. Ini kelompok 4. Pak. Bisa? Berapa aman Pak? Aman Pak. 4. Kamu dulu, setengah dulu. Berapa aman Pak? Belum bisa. Belum. Hah? Oke. Mana? Oke lah. Kelompoknya selesai. Ini kelompok berapa? Oke, baik. Yang udah selesai, komputernya dimatikan. Ya. Komputernya dirapikan, kembali ke meja. Jangan lupa di-save. Setelah save dimatikan. Baik, jadi kita sudah melaksanakan praktikum ya. Jadi saya lihat semua kelompok sudah berhasil ya mencari bug atau errornya. Maka selanjutnya kita akan presentasikan hasil yang sudah kalian coba tadi ya. Jadi silakan masing-masing kelompok maju ke depan gunakan ini untuk mempresentasikan atau menampilkan apa yang sudah dikerjakan. Oke, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan cara kerja lampu lalu lintas yang berkelompokkan Mikael, Januar, Fadil, dan Mardan. Oke, tadi kan kalian sudah mencari bug atau error kan ya dalam sketch programnya. Nah, coba tunjukkan sama kami mana yang paling perbaiki. Yang pertama ini Ya udah. anak tahu. Ini Pak yang kamu perbaiki yang di program pertama kali di sini tidak menggunakan titik koma. Di baris nomor berapa itu? Baris nomor 2. Baris nomor 2. Ya, Masalahnya di sini Pak tidak menggunakan titik koma ya. titik koma, kemudian diperbaiki menjadi titik koma di sini. Oh, ada nomornya ya. Dan setelah itu di sini pin mode. Ya, harusnya Seharusnya di sini M-nya besar. M-nya huruf besar. Ya. Nah, setelah
kalian tuh akan perbaiki buat di sini jadi lebih besar. Oke. Oke, silakan kelompok 2. Di sini digital nya salah Pak, Salah. Kenapa salah? karena W-nya nggak huruf besar, Oke. Kemudian kalian ganti menjadi W besar. Oke. Lalu di sini tidak ada titik komanya, Tidak ada titik koma ya. lalu kami ganti menjadi koma. Ya. Oke, baik, kelompok 3 coba dijelaskan. Oke. Di sini tadi sebelum menambah program, ini sebelum kita bahas terjadi bug yaitu semua lampunya menyala. Kecuali ini yang diganti menjadi high. Tambah lagi dengan program digital right and tambah low agar lampu dapat padam secara bergantian. Oke, jadi tadi sebelum kamu perbaiki lampunya bagaimana? Nyala semua? Nyala semua, Pak. Oke, jadi kalau lampu lalu lintas nggak bisa nyala semua ya? Ya. Hanya boleh satu yang nyala, merah, kuning, atau hijau. Kalau nyala dua-duanya berbahaya ya? Bisa kecelakaan. Oke, jadi apa yang kamu tambah tadi? Oke, itu mematikan lampu. Lampu apa yang dimatikan itu? Lampu merah. Lampu merah dimatikan. Setelah lampu merah mati, maka yang nyala lampu kuning. Selama berapa detik? 2 detik. 2 detik. Setelah 2 detik lampu kuningnya Lampu kuningnya mati. mati. Kemudian dengan lampu hijau nyala. selama 3 detik. Mati. Oke, coba ditampilkan hasil simulasinya. Nah, play. Baiklah, ini merupakan hasil simulasi dari program tadi yang telah dirakit di Proteus. Bisa kita lihat tadi habis merah langsung dan kuning kan, langsung lampu hijau lagi. Setelah lampu hijau ini akan kembali ke merah dan akan terus mengulangi proses tersebut sampai dimatikan. Oke. Apakah ada bug lagi atau udah sempurna kira-kira? Ya udah sempurna Pak, karena udah diperbaiki tadi kan programnya, ada di tabel juga. Oke, berarti udah nggak ada error lagi ya? Berarti ini udah hasil akhirnya. Hasil akhir Pak. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada lain? Silakan. Kalau masih ada pertanyaan. Baiklah, kalau misalnya nggak ada pertanyaan akan kami tutup. Oke. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan tepuk. Baik, silakan kembali. Oke, sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita mulai dari awal sampai akhir. Ya. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan? Bagaimana langkah-langkah untuk melakukan proses debuging? Yang pertama apa tadi? Ketikkan sketch program ke dalam software Arduino IDE. Oke, jadi pertama kita harus ketik ya programnya ke software Arduino IDE. Kemudian setelah kita ketik, kita apakan lagi? Kita verify. Kita verify. Bagaimana cara verify-nya? Dengan mengeklik tanda centang pada layar. Oke, berarti kita klik tanda centang. Kemudian setelah kita klik, Setelah jika ada pesan error, ya. segera perbaiki dan lakukan pengeditan di schedule program. Oke, jadi kalau menemukan pesan error, maka kita harus periksa dulu errornya kan ada di mana. Ya. Baris berapa? Ya. Errornya apa? Ya. Kita harus lidiki itu dulu ya. Kita harus analisis errornya. Nah, setelah kita analisis errornya, maka kita lakukan perbaikan. Ya. Bagaimana cara memperbaikinya tadi? Ya, ada yang kurang ditambah, ada yang salah diperbaiki sampai programnya sempurna. Adanya apa kalau programnya sempurna? Dia akan muncul pesan dan compiling gitu ya. Compiling ya. Jadi kalau sudah tidak ada error, dia akan memunculkan pesan don't compiling. Ya. Oke? Ya. Jelas? Jelas. Oke. Kalau sudah jelas, sebagai refleksi atas apa yang kita pelajari hari ini, kira-kira apa
manfaat atau apa hambatan, kendala yang kalian temui selama proses pembelajaran praktikum tadi? Ada yang menemukan masalah? Ada. Apa masalahnya? Programnya ada yang kurang, ada yang salah. Programnya kurang. Contohnya tadi apa? Lampunya tidak mau Nyala. Maka solusinya apa? Diperbaiki. Apanya diperbaiki? Penambahan satu Programnya tambahkan. diperbaiki. Ya, jadi tadi lampunya nyala semua ya. Jadi kelompoknya apa tuh? Yang lampunya tiga nyala. Yang siapa tadi? Tiga. Kelompok Sini Pak. 3 akan diperbaiki supaya bisa mati. Ya. Jadi nggak boleh lampu lalu lintas itu nyala secara bersamaan. Ya, harus hanya satu ya. Oke ya. Oke, jadi semoga apa yang kita pelajari hari ini ya, ini dapat bermanfaat karena aplikasi mikrokontroler itu sangat banyak. Ya. Salah satu yang kita jumpai adalah sebagai pengendali lampu lalu Lintas. Di setelah pelajaran ini saya harapkan kalian bisa memprogram atau mengendalikan lampu lalu lintas. Oke ya? Oke. Ada pertanyaan? Ada. Cukup jelas? Jelas. Oke, kalau sudah cukup jelas, kita post test ya, sama seperti tadi. Soal terakhir. Oke, peringkat pertama Triana menjawab 9 soal benar dari 10 soal. Kemudian yang kedua Zoya menjawab 9 benar dari 10 soal. Padil juga 9 benar dari 10 soal. Kenapa peringkatnya bisa berbeda? Ya ini tergantung dari kecepatan menjawab. Jadi semakin cepat menjawab, semakin poinnya akan semakin lebih besar. Ya, gitu ya. Oke, baik. Jadi dari pembelajaran hari ini tadi saya lihat sepertinya semuanya aktif. Kemudian dari 4 kelompok, ya, tadi 3 kelompok bisa menyelesaikan dengan baik, ya, dengan waktu yang tepat. Ya, satu kelompok tadi sedikit terlambat. Ya, nah, saya pikir semuanya sudah bekerja dengan baik. Ya, semoga apa yang kita dapatkan selama pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Siap tidak? Tidak. Ada pertanyaan? Ada. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita duduk dengan rapi supaya kita berdoa. Silakan lihat. Turunnya. Siap gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Bersalam kepada Bapak Guru. Selamat siang. Terima kasih. Silakan kembali. Hati-hati di jalan.